Perkenalkan, nama saya Naomi Nababan SPD, peserta Latsar 2021 CPNS Kabupaten Karo, Angkatan 59, Kelompok 2, nomor absen 15. Pengampu materi Dr. Andus Jusmadi Damanik SH MHum, penyelenggara BPSDM Sumut LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baiklah, saya akan menjelaskan mind mapping tentang etika publik. Pengertiannya adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar salah perilaku, tindakan, atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, untuk etika publik, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Pengertian kode etik. Pengertian kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dan untuk nilai-nilai dasar etika publik ada 15. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Delapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Sembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10, memberikan layanan kepada publik secara jujur. 11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Dan kode etik ASN ada 12. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa ketekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 8, menjaga agar tidak terjadi konflik. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas. 10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. 11, memegang teguh nilai dasar ASN. Dan yang terakhir ialah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian ialah lingkup etika publik. Ada 3. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3, modalitas etika jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Dan untuk dimensi etika publik ada juga 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. 2, dimensi modalitas. Dan 3, dimensi tindakan integritas. Nah, kita lanjut untuk tuntutan etika publik dan kompetensinya ialah suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidangnya. Perilaku pejabat publik, para pejabat publik harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. 2, penggunaan kekuasaan. 3, konflik kepentingan. 4, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir materinya atau materi yang ketiga ialah aktualisasi etika ASN. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, penerimaan tenaga honorer. Yang ketiga, konflik kepentingan dalam pengadaan. Keempat, terpidana korupsi menjabat kembali. Kelima, melanggar hukum. Keenam, absen sidik jari. Ketujuh, pemberian hadiah atau cedera mata. 8, pelantikan wali kota di penjara. 9, perbuatan tercela. 10, kebocoran ujian nasional. Demikianlah penjelasan saya tentang etika publik.